Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriadi Wardoni. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang analisis data regression sekaligus langkah-langkahnya melalui SPSS. Untuk langkah pertamanya, kita copy semua data yang ada di Word, kita Ctrl C, habis itu kita beralih ke SPSS. Kita klik SPSS-nya, kita tunggu. Setelah tampilannya sudah seperti ini, kita klik New Dataset. Kita paste data yang sudah kita copy tadi, yang di Word. Kita paste with variable names. Nah, habis ini kita langsung ke Analyze. Kita scroll ke Regression, lalu kita klik Linear. Untuk variabel X, kita pindah ke Independent. Dan untuk variabel Y-nya kita pindah ke dependent. Lalu kita klik OK. Nah, setelah kita sudah menyalin data-data tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah ada variabel interactor remove, model summary, ANOVA, dan koefisien. Setelah tampilannya sudah seperti ini, kita paste, kita copy, dan kita tempel di Word. Setelah ditempel, maka tampilannya akan seperti ini. Ulangi langkah yang sama sampai data-data yang disalin. Ulangi langkah yang sama sampai data yang ke terakhir. Nah, setelah disalin semua, maka hasilnya seperti ini. Dan setelah diinterpretasi, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk interpretasi variabel interactor remove, tabel entry tersebut menjelaskan variabel-variabel apa yang merupakan variabel independen dan independen. Dan pada variabel ini terlihat bahwa yang menjadi variabel independen adalah makan dalam sehari, aktivitas fisik dalam 1 minggu. Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah variabel berat badan. Untuk model summary, berdasarkan hasil yang terlihat bahwa nilai F2 adalah sebesar 0,031 atau 3,7%, yang artinya bahwa variabel independen X2 atau X1 mampu menjelaskan variabel dependen atau Y, menunjukkan bahwa model regresi ini tidak layak. Dikatakan tidak layak karena memiliki nilai yang koefisien determinan kurang dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model tidak mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Selanjutnya adalah ANOVA. Eh, Untuk ANOVA sendiri, tabel ANOVA di atas yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Dan untuk keputusan 1, bila nilai F hitung kurang lebih kurang lebih F tabel, maka H1 diterima. Bila nilai F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Dan berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F itu 1,554 lebih dari F tabel
3,35 sehingga H1 diterima di mana variabel X2, X1 berpengaruh secara bersama-sama terhadap Y. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Dan keputusan kedua, bila psi kurang dari 0,05 maka HI diterima, bila psi 0,05 maka HO diterima. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai SIK sebesar 0,230 lebih dari 0,05 sehingga HO diterima di mana variabel X2 dan X1 berpengaruh secara bersama-sama terhadap berat badan atau Y. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima HO dan menolak HI. Dan kesimpulan variabel X2, X1 tidak berpengaruh terhadap Y sehingga HI tidak diterima, variabel XI, X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Dan yang terakhir adalah koefisien. Interpretasi data terhadap koefisien adalah bila nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H1 diterima, bila nilai T hitung kurang di tabel, maka 0 diterima. Berdasarkan tabel koefisien data dapat diketahui bahwa nilai variabel X1 yaitu min 0,66 kurang dari tabel sehingga H1 diterima dengan variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Nilai variabel XY T hitung min 1,75 kurang dari tabel 2,69 sehingga HI diterima di mana variabel XY berpengaruh terhadap Y. Dan nilai SIK variabel X sebesar 0,092 kurang dari 0,05 sehingga HI diterima di mana variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai interpretasi data analisis regression melalui SPSS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.